Juliana Barita, NIM 0901115022. Materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah proses pembentukan bumi di kelas 10-4 Geografi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih semangat kan? Masih. Untuk memulai pelajaran pada kali ini, kita membaca Bismillah. Semoga materi yang akan saya sampaikan pada kali ini bisa kalian cerna dan kalian gunakan di kemudian hari. Amin. Saya absen dulu. Andre Septian Pratama. Arimbo. Afian. Rory Rahmat. Despian. Evi. Elmi. Eva. Pinky. Eva. Hestia. Indiono. Imat. Inten. Irman. Irham. Jonathan. Muhammad Fidel. Muhammad Ilhami. Nabila Husna. Nadia. Nur Saida. Guru Rahma. Prayoga. Reza. Kiki. Rishad. Rizal. Ulfa. Umiati. Yurika. Zulfazri. Oke, sudah diapkan semua. Ya, silakan. Ayo, Bil. Lu masih ada di skenario nih. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya bumi atau sejarah pembentukan bumi. SKKD, SK itu standar kompetensi. Kalian harus memahami sejarah pembentukan bumi dan KD adalah kompetensi dasar. Di sini saya menjelaskan sejarah pembentukan bumi dan indikator yang harus kalian capai adalah mendeskripsikan proses terjadinya bumi, mengidentifikasi karakteristik lapisan bumi, menganalisis teori lempeng tektonik dan kaitannya dengan persebaran gunung api dan gempa bumi, dan menganalisis sejarah pembentukan muka bumi. Karena biasa sudah bunyi, tapi kita tetap lanjut untuk pelajarannya. Di sini ada teori pembentukan bumi. Ada 4, yaitu yang pertama René Descartes, Suez, Alfred, dan Robert Diez. Coba tolong dibaca teori kontraksi René Descartes. Teori ini menyatakan bahwa di bumi terjadi suatu kontraksi atau penurunan yang disebabkan oleh proses pendinginan sehingga terjadi pegunungan dan pelembaran. Ya, teori kontraksi. Teori kontraksi ini disebutkan atau dicetuskan oleh René Descartes. Ya, René Descartes ini berasal dari zaman Renaissance. Teori ini menyatakan bahwa di muka bumi ini terjadi suatu pengurutan atau pendinginan, yaitu disebutnya kontraksi. Hasil dari teori kontraksi ini adalah adanya pegunungan dan lembah-lembah di permukaan bumi yang sekarang kita temui. Teori Descartes
Sudah bisa dipahami? Sudah. Ada yang ingin tanyakan? Tidak. Kalau begitu kita lanjut. Teori benua Gondwana itu adalah dikemukakan oleh Ed Suez. Tolong dibacakan. Teori benua Gondwana. Teori ini menyatakan bahwa adanya persamaan geologi di Amerika Selatan, Australia, India, dan Antartika, menunjukkan bahwa daratan tersebut dulunya menyatu dalam satu daratan dan dengan satu benua. Benua ini dinamakan benua Gondwana. Iya, teori benua Gondwana dikemukakan oleh Ed Suez menyatakan adanya persamaan geologi. Geologi itu apa? Permukaan. Ilmu mempelajari tentang Lapisan batuan kebumian. adanya persamaan batuan yang ada di Amerika Selatan, Australia, India, dan Antartika, menunjukkan bahwa dulunya benua itu menyatu, hanya satu, dan terjadi pemisahan antar benua. Jadinya dia memisah, tapi dahulunya mereka ada menyatu, disebut benua Gondwana. Ada satu lagi, itu teori Pangea. Tolong dibacakan. Tolong dibacakan. Teori Pangea, angsungan benua Alfred Lothar. Wegener. Teori ini disebut benua terapung. Wegener menyatakan bahwa pada mulanya benua yang ada sekarang berasal dari suatu benua yang disebut benua Pangea. Benua tunggal bergerak ke utara dan selatan. Ya, teori Pangea atau apungan benua dikemukakan oleh Alfred Lothar Wegener. Dahulunya ini adalah benua terapung. Dia mengemukakan kalau si Pangea ini adalah benua terapung. Kenapa? Karena dulunya dalam satu bumi itu atau satu benua dikelilingi oleh banyaknya lautan. Dahulunya ini bisa disebut juga Atlantik, benua Atlantik, yaitu benua terapung karena di sekelilingnya banyak air atau banyaknya lautan yang ada di sekelilingnya. Sama halnya kayak yang tadi, yang Gondwana masih berasal dari satu benua. Tapi yang ini dikemukakan oleh si Wegener, dia mengemukakan bahwa Pangea itu adalah benua terapung, bukan benua Gondwana yang dikemukakan oleh yang sebelumnya tadi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Dan yang terakhir teori konveksi. Apa? Tolong dibacakan yang berdiri. Teori konveksi. Robert Diers. Yes. Teori ini menyatakan bahwa bumi terbentuk oleh tenaga panas pada inti bumi yang menjadikan bumi terpisah seperti sekarang. Ya. Yang teori terakhir ini adalah teori konveksi, dikemukakan oleh Robert Diers, mengemukakan bahwa bumi ini terbentuk oleh tenaga panas dari bumi, yaitu dari magma atau inti bumi atau dapur magma yang menjadikan bumi terpisah sampai seperti sekarang. Tolong dibuka bukunya. Ya. Nomor satu. Ini PR. Nomor satu. Apa yang dimaksud dengan tata surya dan jagat raya? Apa yang dihasilkan dari teori kontraksi? Lanjut. Yang ketiga, saya akan menjadikan suatu video tentang teori yang saya tadi kemukakan. Dan tugas kalian adalah meresum atau menulis resensi yang ada di film itu tentang apa. Oke? Tahun. Ini nanti
Tolong dicermati dan nanti minggu depan tolong dikumpulkan resumnya. Tambah gede ya? Tidak ada yang mencetak buat resumnya dari film ini. Dan Jerman itu ada lapisan bumi, mulai dari inti bumi sampai dengan lapisan luar bumi. Bumi kita bagaikan sebuah telur apabila dibuka. Ada intinya, inti dalam, inti luar. Nah, ini yang disebut teori konveksi. Oke, baik. Saya tunggu resumnya minggu depan dan tugas yang tadi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 이 난장판에 끝판왕 차례 땅을 흔들고 3분으론 불충분한 race 분위기는 wild catch me on fire 진짜가 나타났다 하나부터 10까지 모든 게 다 한 수위 모래벌판 위를